Manchester City sedang menyiapkan kontrak baru senilai 39 juta pound sterling untuk John Stones. Pemain berusia 26 tahun itu menarik perhatian yang signifikan dari klub-klub Liga Premier saingannya selama jendela transfer musim panas lalu, termasuk klub-klub seperti Arsenal dan West Ham. Karena pemain internasional Inggris itu tampaknya diperintahkan oleh majikannya saat ini di barat laut. Banyak masalah kebugaran dan cedera bersama dengan kurangnya bentuk dan kepercayaan diri ketika dimasukkan ke starting 11 menunjuk ke arah keluar. Hanya 4 tahun setelah melakukan kepindahan 50 juta pound sterling dari Everton. Namun sejak pembicaraan tentang kepergian mendingin, Stones hanya melihat lintasan yang meningkat dalam karirnya di Manchester City. Sebagai hasil dari kenaikan luar biasa dalam karirnya ini, menurut laporan eksklusif dari The Sun pada Senin malam, John Stones sekarang dalam pembicaraan lanjutan dengan Manchester City mengenai kontrak 5 tahun baru senilai hingga 39 juta pound sterling. Kesepakatan baru ini diatur untuk memasukkan sejumlah insentif dan bonus untuk trofi, penampilan, dan clean sheet. Menurut laporan, Stones telah memilih untuk mengamankan masa depan jangka panjangnya dengan Manchester City dan tidak pernah ingin pergi. John Stones diharapkan memainkan peran penting dalam beberapa pertandingan terakhir musim ini, yang dimulai dengan perjalanan tandang untuk menghadapi Paris Saint-Germain di leg pertama semifinal Liga Champions di ibu kota Prancis pada Rabu malam. Tiga pemain yang curi perhatian saat Man City bungkam Tottenham di final Piala Liga. Joao Cancelo benar-benar tampil luar biasa di laga ini. Secara bertahan, ia berhasil membuat para penyerang Spurs kesulitan membuat peluang berbahaya di laga ini, yang mendapat rating sebesar 8,17 dari WhoScored. Saat menyerang, Cancelo berhasil membuat permainan City lebih berwarna. Sepanjang laga, bek sayap asal Portugal itu berhasil mencatatkan 2 operan kunci, 4 kali dribble sukses, dan memenangi 5 kali duel di udara. Selain itu, ia melakukan 104 sentuhan. Aymeric Laporte, gol yang dicetak Laporte begitu krusial untuk mencegah laga dilanjutkan ke adu penalti. Peluang juara di babak adu penalti sulit ditebak. Laporte tampil perkasa di lini belakang. Man City jarang diserang, tapi dia selalu siap ketika Spurs mengejutkan dengan serangan balik cepat. Laporte membuat total 2 tembakan, 93 sentuhan, 91% umpan sukses, dan menang 3 duel udara. Bek asal Prancis itu juga mencatatkan 2 kali clean race dan diberikan rating 7,5 berkat performanya. Kevin De Bruyne lagi-lagi menjadi otak dari permainan City di laga ini. Gelandang asal Belgia mendapatkan nilai 7,47 berkat performa apiknya. Ia tercatat melakukan 2 operan kunci dan 1 kali menang duel di udara. Diplot di posisi gelandang serang, De Bruyne mampu membantu mendikte tempo pertandingan dan ia juga mengeluarkan sejumlah umpan yang akurat. Salah satunya yang berubah menjadi gol City di laga ini. Gagal juara, Man City jadi opsi tepat untuk kepindahan Harry Kane. Harry Kane tidak punya banyak alasan lagi untuk terus bertahan di Tottenham Hotspur. Demi karirnya, Kane harus pindah ke klub yang lebih baik. Minggu 25 April 2021, Spurs gagal mewujudkan mimpi meraih trofi. Kane dan kawan-kawan takluk 0-1 dari Manchester City di final Carabao Cup 2020-2021. Hasil itu memupus harapan Spurs untuk meraih trofi pertama mereka setelah sekian tahun berpuasa trofi. Kane pun berada di situasi rumit. Kane masih striker top, tapi dia hanya akan jalan di tempat jika terus bertahan di Tottenham. Seharusnya musim ini jadi kesempatan Kane meraih trofi pertamanya, tapi lagi-lagi gagal. Spurs tidak cukup tangguh untuk mengalahkan Man City. Sebab itu rasanya wajar jika Kane sekarang memutuskan meninggalkan Spurs. Ngotot bertahan hanya akan membuat bakatnya terbuang sia-sia. Kane sudah 27 tahun, dia sedang berada di usia emas pesepak bola. Seharusnya Kane tahu dia bisa meraih lebih banyak trofi bersama klub yang lebih tepat. Ada beberapa calon klub baru Kane, Man City salah satunya. Keduanya saling membutuhkan. Man City butuh striker, Kane butuh klub yang bisa jadi juara. Mauricio Pochettino memuji Pep Guardiola sebagai pelatih terbaik dunia. Mereka mungkin tidak selalu saling berhadapan,
Tetapi Mauricio Pochettino memuji Pep Guardiola sebagai pelatih terbaik dunia saat ia mempersiapkan tim Paris Saint-Germain untuk menghadapi Manchester City. Keduanya bentrok di City sebagai pemain dan manajer di Barcelona untuk Espanyol dan Barca dan sebagai rival Liga Premier selama 5 tahun Pochettino di Tottenham. Dia pernah mencap Guardiola tidak sopan karena menyebut Spurs sebagai tim Harry Kane. Tetapi menjelang semifinal Liga Champions hari Rabu, dia memberi hormat kepada bos City. Bagi saya, dia yang terbaik, kata Pochettino. Saya mengaguminya dan berpikir dia melakukan pekerjaan yang fantastis, tidak hanya di Manchester City, tetapi di Barcelona dan Bayern Munich. Dia adalah pelatih yang luar biasa dan cerdas, selalu memikirkan strategi dan rencana permainan yang berbeda. Saya suka menantangnya dan tim yang dia persiapkan. Tidak hanya manajer terbaik, klub juga penting. Klub yang mempercayai Anda untuk membangun tim dan memberi Anda semua alat untuk sukses. Itulah kombinasi di Manchester City antara Pep, staf pelatih, klub, dewan, semua orang. Mereka menciptakan struktur yang luar biasa, sangat solid, dan gagasan yang sangat jelas tentang bagaimana mereka harus bertindak agar berhasil. Motivasinya ada karena para pemain sangat ingin memenangkan Liga Champions, kata bos PSG itu. Kami sekarang memiliki pengalaman, tetapi kami harus melangkah selangkah demi selangkah. Sekarang kami harus mengalahkan Manchester City, dan itu akan menjadi sangat-sangat sulit, tutupnya. Fernandinho memuji Mahrez yang sangat penting. Kapten City Fernandinho memuji Riyad Mahrez setelah penampilan memukul pemain sayap itu dalam kemenangan final Piala Carabao 1-0 atas Tottenham Hotspur. Kemenangan di Wembley membawa City menyamai rekor 4 gelar Piala Liga berturut-turut. Dan Fernandinho serta Sergio Aguero sekarang menjadi pemain paling berprestasi dalam sejarah kompetisi, dengan 6 keberhasilan membuat mereka unggul 1 atas Ian Rush dan David Silva. Mahrez dalam performa gemilang di London terus-menerus menjadi ancaman bagi pertahanan Tottenham dan nyaris mencetak gol dalam beberapa kesempatan. Pemain Aljazair itu juga dianugerahi penghargaan Man of the Match untuk penampilannya dan Fernandinho memuji rekan timnya. Dia sangat penting, katanya. Dia sangat percaya diri, dia memiliki kepercayaan dirinya kembali dan saya sangat senang melihatnya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dia bisa banyak membantu kami selama pertandingan. Pemain Brasil itu juga berbicara tentang pencapaian pribadinya di Piala Liga. Perasaan memiliki penggemar kembali ke stadion dan juga leg pertama semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.